Udah, Musab, 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 musab. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas yaitu topiknya dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 2478252. Perkenalkan, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 2478247. Oke, sebelum masuk ke lebih jauh, pentingnya dipahami bahwa teknologi informasi itu bukan hanya soal perangkat seperti kayak komputer, smartphone, tablet, dan juga lain-lain. Dan teknologi informasi adalah suatu ekosistem yang ada jaringan internet, terus ada perangkatnya, terus ada aplikasi digital, cloud, dan sistem keamanan, hingga layanan online yang sekarang menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi banyak hal yang dulu dilakukan secara manual atau tatap muka, sekarang tuh bisa berpindah ke ruang digital. Seperti sekarang kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, bisa juga kita belajar lewat Google, dan juga bisa transaksi seperti menggunakan Dana, OVO, dan M-Banking, dan lain-lain. Begitu juga dengan pekerjaan, kalau misalnya kerja di kantor tuh kita bisa lewat Zoom ya seperti ini, dan juga ada layanan kesehatan yang bisa kita cek dari jauh. Karena itu dampak teknologi juga itu luas ya. Di satu sisi teknologi itu dapat meningkatkan produktivitas karena pekerja itu menjadi lebih cepat dan efisien. Dan sisi lain teknologi juga itu eh, menghadirkan tantangan baru seperti kayak kesenjangan akses, kayak digital video dan masalah privasi data dan budaya kerja juga itu sekarang selalu online gitu dan yang bisa memengaruhi kesehatan mental kita. Dan presentasi ini akan membahas kedua sisi tersebut dan memanfaatkan dan juga risiko digital serta dampak sosialnya dan setelah judul ini kita akan masuk ke sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke slide pendahuluan. Di bagian ini, di bagian pendahuluan ini kita akan samakan dulu ya makna produktivitas dan kualitas hidup digital dan konteks di Indonesia. Jadi produktivitas itu dapat dipahami sebagai kayak kemampuan menghasilkan output yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih efisien gitu. Jadi waktu lebih singkat, biaya lebih hemat dan proses kerja lebih rapi dan serta minim kesehatan dan juga produktivitasnya juga bukan bekerja yang lebih keras, tetapi bekerja yang lebih cerdas dengan dukungan sistem dan teknologi. Sementara itu, kualitas hidup digital itu adalah kondisi ketika teknologi membantu kehidupan menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau. Contohnya kayak akses belajar menjadi lebih fleksibel, komunikasi sekarang itu bisa jarak jauh, dan bisa jadi lebih cepat lagi dan transaksi itu lebih praktis, kita tidak perlu harus ke bank dan juga langsung ke tokonya, dan juga layanan kesehatan kita bisa menjangkau lewat aplikasi. Namun kualitas hidup digital itu tidak otomatis meningkat untuk semua orang. Jadi ada syarat yang penting untuk akses internet, literasi digital, dan ketersediaan perangkatnya, dan juga keamanan datanya. Tanpa empat hal itu, teknologi malah bisa menambah beban baru, misalnya kayak stres karena sistem sering error, kebingungan karena tidak paham cara pakai layanan digitalnya, atau ketakutan karena data malah bocor. Dan dalam konteks di Indonesia, itu transformasi digital tuh sering dikaitkan dengan target besar menuju Indonesia Emas 2045. Jadi maka pada bagian ini kita itu bisa membuka dengan kutipan kayak misalnya Kominfo atau Presiden yang terkait informasi digital. Jadi lalu diperkuat dengan data BPS tentang kontribusi ekonomi digital terhadap PDB atau angka yang bisa terus tujuan dari presentasi ini tuh
menjelaskan bagaimana sih teknologi meningkatkan produktivitas dan menilai dampaknya pada kualitas hidup dan sosial, serta menunjukkan peran TRI dalam membangun jaringan yang aman, stabil, dan adil agar teknologi benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, kita masuk ke teknologi dan produktivitas. Jadi, teknologi informasi meningkatkan produktivitas terutama melalui efisien proses. Jadi, ketika proses kerja terdigitalisasi, itu pekerjaan menjadi lebih cepat karena data mudah dicari, komunikasi lebih instan, dan pekerjaan juga yang berulang itu bisa diotomisasi. Ini membuat organisasi tidak membuang waktu untuk hal-hal administratif yang sebenarnya bisa disederhanakan oleh sistem. Contoh sederhananya tuh kayak bisa dilihat pada pembuatan laporan. Dulu, laporan tuh sering dibuat manual, mengumpulkan data, mengetik ulang, lalu mengecek satu persatu dengan sistem digital, dan data bisa masuk otomatis ke database. Lalu laporan dapat terbentuk dalam bentuk dashboard. Dampaknya bukan hanya lebih cepat, tetapi juga lebih akurat dan lebih mudah dipantau. Pimpinan organisasi dapat mengambil keputusan lebih cepat karena informasi tersedia real time. Dan cloud memperkuat eh, produktivitas karena data dan aplikasi itu bisa diakses dari mana saja dengan cloud. Jadi kerja tim itu lebih kolaboratif, dokumen bisa dikerjakan secara bersama-sama dan versi file itu tidak mudah kacau atau berantakan. Dan penyimpanan kapasitasnya itu dapat ditambahin tanpa harus membeli perangkat fisik yang baru. Terus otomasi juga itu berperan sebagai kayak mengurangi kerja respektifnya itu misalnya kayak penjadwalan, notifikasi sistem, terus pengelolaan inventory hingga proses layanan pelangganan tertentu. Dalam konteks di Indonesia, manfaat produktivitas itu terlihat di berbagai sektor industri dengan otomasi UMKM. Jadi dengan sistem kasir digital dan marketplace itu serta pertanian cerdas dengan sensor dan IoT itu untuk memantau kondisi lahan dan cuaca. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi itu dapat meningkatkan eh, output dan efisiensi, namun dari perspektif TRI atau dari kita itu ada satu hal yang menentukan cloud dan otomasi butuh jaringan yang stabil dan aman. Dan jika jaringan sering putus, latensi tinggi atau keamanan lemah, produktivitas itu justru malah menurun karena orang itu akan menghabiskan waktu untuk menunggu, mengulang pekerjaannya atau bahkan menangani insiden keamanannya. Lanjut, kita masuk ke telework. Yang pertama di sini ada konsep telework dan teknologi pendukung. Jadi kalau telework sendiri itu adalah model kerja yang memungkinkan seseorang itu bekerja dari lokasi yang berbeda dari kantor yang utama, misalnya kayak kita ada di rumah. Nah, kita bisa bekerja dari lokasi yang berbeda dengan bantuan internet dan juga aplikasi kerjanya. Dan telework itu bukan hanya kayak pindah kerja, tetapi bantuan internet dan aplikasi kerja itu lebih koordinasi yang dulu, yang banyak dilakukan tatap muka. Sekarang bergeser ke ruangan digital melalui chat, video meeting, dokumen online, dan sistem manajemen tugas. Telework itu bergantung pada teknologi pendukung seperti laptop, HP, jaringan internet, aplikasi, dan juga aplikasi komunikasi tim, serta akses data melalui cloud atau VPN. Dan jika salah satu komponen ini bermasalah, telework itu bisa menjadi tidak efektif. Contohnya kayak koneksi, misalnya koneksi jaringannya buruk, itu membuat rapat bisa jadi terganggu, atau akses data itu bisa jadi tidak aman, bisa membuka
celah kebocoran data. Dan telework ini sering dianggap sebagai meningkatnya produktivitas karena mengurangi waktu commuting dan memberi fleksibel, namun telework juga memunculkan tantangan baru. Kayak komunikasi itu lebih sulit jika tim itu tidak punya aturannya, terus juga kualitas kolaborasi itu eh, bergantung pada kedisiplinan digital, terus serta risiko keamanan itu menjadi meningkat. Dan karena akses dilakukan dari berbagai jaringan dan perangkat, karena itu telework juga bukan hanya isu manajemennya, tetapi juga isu teknologi dan keamanan. Nah, masih di dalam telework ini, dan telework ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap keseimbangan hidup. Dari sisi positif, telework juga memberi fleksibilitas waktu, menghemat perjalanan, dan mengurangi biaya transportasi. Banyak pekerja merasa dia tuh lebih nyaman karena punya waktu kontrol yang lebih baik atas waktu dan bisa menyelesaikan kondisi rumah. Dalam beberapa situasi, telework ini bahkan dapat meningkatkan kepuasan kerja kita karena suasana kerja itu jadi lebih fleksibel dan tidak terlalu menguras energi untuk perjalanannya. Namun dari sisi negatif, telework juga sering membuat batas antara kerja dan kehidupan pribadi menjadi kabur karena komunikasi itu bisa terjadi melalui chat kapan saja. Banyak orang yang merasa harus selalu siap merespon. Akibatnya jam kerja melebar dan sulit benar-benar lepas. Selain itu ada resiko ya, resiko teknisnya. Misal keamanan perangkat dan akses jarak jauh. Misalnya laptop itu dipakai bersama keluarga, data kerja disimpan di perangkat pribadi tanpa akses akun kantor itu tidak memakai MFA atau bahkan WiFi rumah itu passwordnya dibuka lewat jaringan publik tanpa VPN. Dan resiko pencurian data itu jadi meningkat, dan kesimpulannya itu telework ini bisa meningkatkan produktivitas, tetapi harus disertai aturan dengan jelas agar tidak merusak kualitas hidup dan tidak membuka risiko keamanan. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ya. Baik, saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya. Nah, untuk slide telework ini penyesuaian Indonesia, penyesuaian dengan kondisi Indonesia. Nah, ini di Indonesia, eh, telework ini semakin umum pasca pandemi, muncul pola kerja baru ASN hybrid. Nah, startup, remote, dan pekerja freelance di platform digital seperti Ukno dan Sribulator. Perubahan ini mendadakan pergeseran budaya kerja. Pekerjaan tidak selalu harus dilakukan dari kantor, dan penilaian kinerja mulai bergeser ke hasil kerja. Nah, namun telework ini juga membawa isu etika kerja online. Ada tiga hal yang penting dibahas. Pertama, ada batasan jam kerja dan hak istirahat. Nah, telework ini akan sehat jika ada batasan komunikasi dan jadwal kerja yang jelas. Kedua, monitoring karyawan dan privasi. Monitoring boleh tidak, keamanan, sistem, dan evaluasi. Se- Tetapi harus transparan dan proporsional. Jika monitoring terlalu invasasi, itu melanggar privasi dan menurunkan kepercayaan. Ketiga, penilaian berbasis output yang adil. Nah, dalam telework ini, jam online tidak selalu mencerminkan kualitas kerja yang lebih adil dan ukuran hasil dan kualitas kontribusi. Nah, peran di TR ini sendiri, peran di TRI ini ada di Telework sangat nyata. TRI membantu Telework berjalan aman melalui VPN, autentikasi kuat, misalnya MFI yang dijelaskan di slide sebelumnya,
kebijakan paspor, SOP kerja jarak jauh, serta edukasi keamanan. Nah, TRI ini juga dapat membantu manajemen akses data agar dokumen tidak disebar seberang, serta menerapkan perlindungan endpoint untuk mencegah malware ataupun pencurian akun. Dengan begitu, telework bisa produktif tanpa mengorbankan privasi dan kesehatan mental pekerja. Next, selanjutnya ini ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini adalah digital atau di D adalah kesenjangan antar kelompok yang punya akses dan kemampuan menggunakan teknologi dengan kelompok yang aksesnya terbatas. Nah, digital bukan hanya soal jaringan internet, tetapi juga menyangkut perangkat banyak akses, literasi digital, dan kualitas koneksi. Nah, di Indonesia sendiri, kesenjangan digital terlihat pada kota dan desa, wilayah 3T dan non 3T. Perbedaan ekonomi dan perbedaan usia berdampak besar. Kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, dan akses layak eh, publik jadi tidak mau rata. Misalnya di kota orang bisa belajar melalui e-learning lalu dan video conference. Nah, serta di wilayah yang sinyalnya tidak stabil, belajar online menjadi sulit. Nah, begitu juga dengan ekonomi UMKM di wilayah dengan akses baik bisa memaksakan produk lewat marketing dan media sosial, sedangkan di wilayah akses terbatas peluang itu tidak maksimal. Karena itu, semakin banyak layanan berpindah ke digital dev, nah, dapat berubah menjadi ketidakadilan sosial. Nah, ketika layanan publik digunakan digital menjadi standar masyarakat tanpa mengakses akan semakin tingginya jadi isu digital divide bukan hanya masalah teknis tapi masalah kesempatan hidup. Next. Nah, selanjutnya ini ada kesenjangan digital di Indonesia. Data di Indonesia ini untuk memperkuat bahwa digital divide masih terjadi, kita gunakan data Indonesia yang valid berdasarkan informasi yang dikutip Trito dan Bakti Komdi hingga kuartal 2 2025. Masih ada sekitar 2.121 desa yang blank spot, yaitu 0% converge, juga internetnya 4G. Nah, maka angka ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa masih ada ribuan desa yang belum memiliki fondasi dasar untuk ikut dan ekosistem digital. Jika desa belum memiliki akses internet, maka wajar jika mereka kesulitan mengakses layanan penting berbasis digital seperti pendidikan online, layanan administrasi pemerintah, pemasaran UMKM, serta lain dimensi. Nah, dampaknya ini dapat dijelaskan secara runtut. Tahapan internet, sekolah sulit, mengadopsi sumber belajar digital, dan guru tidak mudah mengakses pelatihan online, UMKM kesulitan menjual produk lewat marketing, dan sulit bertransaksi non-tunai. Nah, informasi pekerja, pelatihan, dan peluang ekonomi digital juga sulit diakses. Dalam kondisi darurat, komunikasi dan kondisi bantuan juga menjadi lebih lambat. Dari sisi etikanya, nah ini data ini menunjukkan bahwa akses internet kini semakin ketat. Eh, untuk ikut maju juga jika tiket itu tidak dimiliki sebagai masyarakat, maka ketimpaan akan makin dalam. Karena itu, digital divide harus dibahas sebagai masalah produktivitas sekaligus masalah keadilan sosial.
Next, selanjutnya ada kesenjangan digital, eh, program pemerintahan dan keadilan sosial digital. Nah, setelah melihat masalah dan datanya, langkah berikutnya adalah membahas solusi dan konteks Indonesia. Program pemerintah seperti Lapang Ring, Satrias, Min 1 itu desa digital Jawa Barat dapat dipahami sebagai upaya memperkuat infrastruktur dan memperluas konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau. Programan pemerintah biasanya punya dua target utama, bangun infrastruktur jaringan serta memastikan titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa dapat terhubung. Namun pemerintah tidak cukup hanya ada sinyal. Yang dibutuhkan adalah akses yang layak, stabil, terjangkau, dan aman. Jika internet tidak sering putus, layanan terhenti, tidak berjalan, jika internet ada tetapi mahal, UMKM sulit memanfaatkan secara konsisten. Jika internet ada tetapi tidak ada resiko penipuan dan kebocoran data meningkat. Nah, konsep keadilan sosial digital ini menekankan bahwa transformasi digital harus infrastruktur. Manfaatnya ini eh, teknologi harus dirasakan juga oleh kelompok yang paling rentan tertinggal. Peran TRI di sini adalah perannya TRI memastikan desmet konektivitas, kualitas layanan QoS. Nah, ini keamanan jaringan serta dukungan operasional dan pemeliharaan satu wilayah bisa saja punya backbone, tapi list mil yang buruk membuat pengguna tidak menikmati layanan. Karena itu, TRI penting untuk desain pemeliharaan dan monitoring agar konektivitas benar-benar berguna. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu teknologi kesehatan digital, e-health, EHR, health, Minhealth. Di sini, teknologi kesehatan digital menunjukkan bagaimana siswa bisa meningkatkan kualitas hidup secara langsung. E-health adalah pemanfaatan TI untuk mendukung kesehatan, mencakup administrasi, manajemen data, sistem rujukan, hingga layanan pasien. IHR ini atau Electronic Health Record adalah catatan kesehatan elektronik yang menyimpan data pasien secara digital sehingga tenaga medis bisa mengakses riwayat pasien dengan cepat dan akurat. Dalam idealnya, EHR ini membantu koordinasi layanan misalnya saat pasien berpindah fasilitas atau perlu rujukan. Data tetap konsisten dan tidak hilang. Ini dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat keputusan medis. Telehealth dan mHealth memungkinkan layanan kesehatan jarak jauh. Contohnya seperti telekomunikasi dan aplikasi mobile. Dalam konteks Indonesia, contoh yang sering paling digunakan adalah Halodoc. Manfaatnya besar banget. Pasien tidak perlu harus datang jauh-jauh. Antrian bisa berkurang dan layanan bisa menjangkau wilayah luas, termasuk daerah yang kekurangan dokter. Nah, ini sangat relevan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata. Next. Selanjutnya kita masuk ke teknologi kesehatan digital, privasi data, dan pasien, dan UU PDP. Apa hubungannya? Jadi digitalisasi ini kesehatan membawa manfaat, tetapi juga membawa risiko etika terbesar, yaitu privasi data pasien. Data kesehatan adalah data sensitif. Jika bocor, dampaknya bukan hanya kerugian teknis, tapi juga bisa mengaruhi kehidupan sosial pasien, misalnya stigma, diskriminasi, atau penyalahgunaan identitas. Nah, karena itu, keamanan tidak boleh dianggap tambahan, tetapi harus menjadi syarat utama.
UU PDP menjadi payung perlindungan data pribadi, termasuk mendorong organisasi untuk menjaga keamanan data dan membatasi penggunaan data sesuai izin. Namun, hukum saja tidak cukup. Jika tidak diikuti penerapan teknis, perlindungan harus nyata melalui enkripsi, kontrol akses berbasis peran, audit log, segmentasi jaringan, keamanan aplikasi, dan server backup, serta insiden response. Nah, di sini ada contoh yang paling mudah dipahami. Tidak semua petugas harus bisa melihat semua data pasien. Akses harus sesuai peran, sistem juga harus mencatat siapa membuka data, kapan, dan untuk tujuannya apa. Nah, perannya TRI adalah merancang jaringan dan sistem akses yang aman dan reliable, sehingga layanan kesehatan digital bisa dipercayai oleh masyarakat. Next, di sini etika dan dampak sosial. Kali ini adalah puncak pembahasan etika ya. Apakah teknologi benar-benar meningkatkan kesejahteraan manusia? Jawabannya bisa aja iya. Tetapi bersyarat teknologi meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, dan menciptakan peluang ekonomi. Tetapi teknologi juga bisa menimbulkan ketimpangan akses, burnout, serta risiko privasi. Teknologi sering dibuka, dipuji. Nah, ini juga membuat orang sulit untuk memisahkan waktu kerja dan istirahat. Ini bukan masalah individu, tetapi masalah sistem dan budayakan organisasi. Jika organisasi tidak memberi batas, teknologi akan menjadi sumber tekanan, bukan sumber peningkatan kualitas hidup. Secara etika, kita bisa menilai teknologi dengan pertanyaan pemantik. Apakah teknologi mempertimbangkan kelompok yang tertinggal? Apakah data masyarakat dilindungi? Apakah sistem kerja digital membuat manusia lebih sejahtera? Atau justru lebih lelah? Di sini, peran TRI dalam etika sangat penting karena TRI memegang akses, lalu memegang keamanan, dan punya kemampuan teknis yang berdampak pada banyak orang. Karena itu, nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan keadaan digital harus menjadi pedoman. Di dalam studi next, di dalam studi kasus ini membantu membuktikan bahwa materi ini sangat nyata. Kasus pertama adalah telework dan kesejahteraan karyawan. Telework ini juga meningkatkan fleksibilitas, tetapi jika tidak diatur, bisa menyebabkan jam kerja melebar dan monitoring berlebihan. Dampaknya apa? Kita bisa burnout dan kualitas hidup menurun. Nah, di sini banyak isu. Contohnya ada privasi dan keadilan. Solusinya gimana? Yaitu kita menawarkan SOP, telework yang jelas, jam kerja, aturan komunikasi yang jelas, ukuran output, serta keamanan akses. SOP ini bukan untuk membatasi pekerja, tetapi juga untuk melindungi dua pihak. Yang pertama, organisasi tetap produktif dan kerja tetap sehat. Kasus kedua, kesenjangan jaringan di Papua atau wilayah 3T, masalah akses internet terbatas. Dampaknya, layanan publik dan pendidikan tertinggal. Isu etikanya adalah ketidakadilan kesempatan, solusinya bukan hanya membangun jaringan, juga memastikan operasional dan perawatan berjalan, serta memastikan konektivitas stabil dan aman. Banyak infrastruktur gagal bukan karena tidak dibangun, tetapi karena tidak dirawat dan dikelola. Di sinilah peran TRI sangat dibutuhkan untuk last mile, maintenance, dan monitoring agar layanan benar-benar berkelanjutan. Next. Di sini kita akan masuk ke dalam ringkasan dan refleksi etis. Sebelum pertanyaan ya. Bagian ringkasan ini merangkum seluruh pembahasan sebelum masuk ke pertanyaan reflektif. TI atau teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup melalui efisiensi proses cloud, otomasi, teleport, dan layanan digital seperti kesehatan. Namun, manfaat itu selalu disertai resiko.
banyak sekali, yaitu privasi data, keamanan sistem, budaya kerja yang memicu burnout, dan kesenjangan digital. Nah, nantinya ini akan membuat manfaat teknologi tidak merata. Sebagai calon profesional TRI, nilai penutup yang ditekankan adalah integritas, tanggung jawab, sosial, dan keadilan digital. Setelah memahami dampak dan tantangannya, barulah kita masuk ke pertanyaan reflektif untuk menilai apakah transformasi digital ini benar-benar membawa kesejahteraan yang merata. Oke, next Kak mungkin. Oke, di sini kita akan masuk ke ringkasan dan refleksi etis. Apakah transformasi digital di Indonesia sudah meningkatkan kualitas hidup secara merata atau memperlebar gap wilayah 3T? Mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan saya dan saya juga akan menanggapinya. Menurut saya transformasi digital itu belum merata dan masih beresiko melebarnya gap. Jadi terutama di wilayah yang 3T tadi, jadi buktinya sampai kuartal 2 ya 2025 masih ada sekitar 2.121 desa tadi yang blank spot 4G. Jadi kalau ada ribuan desa yang belum punya fondasi konektivitas, maka otomatis mereka itu sulit mengakses pendidikan digital dan layanan publik online dan juga UMKM digital dan layanan kesehatan jarak jauh. Jadi bukan karena mereka tidak mau berkembang, tetapi akses dasarnya aja belum tersedia. Itu untuk jawaban saya. Mungkin jawaban dari rekan-rekan saya boleh ditambahin. Oke. Kalau menurut saya melihat transformasi digital di Indonesia ini sudah sangat maju ya. Nah, tetapi pemerintahan belum adil di satu sisi. Layanan digital berkembang pesat, belanja online, pembayaran digital, aplikasi layanan publik, hingga teledin land. Nah, tadi di sisi lain eh, masih ada wilayah yang mengakses internetnya terbatas ataupun tidak stabil. Akibatnya, manfaat digital lebih banyak dirasakan masyarakat yang berada di wilayah dengan infrastruktur kuat dan yang punya perangkat memadai. Ini membuktikan kualitas hidup digital menjadi tidak sama untuk semua orang. Menurut saya, tantangan bukan cuma membangun koneksi, tetapi memastikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan mulai jaringan, mulai dari jaringan, perangkat sampai literasi. Itu menurut saya. Oke, mungkin segitu saja tanggapan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan untuk pertanyaan yang kedua. Dalam teleport, batas etis monitoring itu sampai mana sih agar tetap produktif tanpa melanggar privasi dan work-life balance? Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman saya dan saya juga. Kalau menurut saya monitoring itu boleh sebatas kebutuhan dan keamanan evaluasi kerja, tapi yang wajar, bukan sampai mengawasi kayak tiap si pekerjanya kemana. Dan yang etik adalah memantau hal-hal seperti kayak keamanan akses akunnya, log sistem dan pencapaian targetnya. Mungkin itu untuk saya. Dan mungkin dari rekan-rekan yang lain boleh tambah. Ya mungkin tambahan sedikit ya dari saya. Ya jawaban dari Nietzsche tadi sudah bagus. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi batas etis monitoring ini menurut saya ketika organisasi lebih fokus ke hasil kerja daripada lama online, telework seharusnya dinilai dari output, kualitas tugas, lalu ketepatan waktu dan kontribusi ya. Nah, monitoring ini juga yang berlebihan justru menurunkan kepercayaan dan bisa menambah stres. Lalu etis itu membuat sistem kerja jelas, target deadline dan standar kualitas. Nah, monitoring ini cukup untuk keamanan, misalnya akses VPN, MVA, dan audit log. Nah, untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, bukan untuk mengontrol kehidupan pribadi
karyawannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk yang ketiga. Di layanan kesehatan digital, mana prioritas memperluas akses cepat atau memperketat privasi data pasien? Apa konsekuensinya etisnya? Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan beri tanggapan ya, menjawab. Menurut saya ini privasi data pasien harus menjadi prioritas utama. Karena kenapa? Data kesehatan itu sangat sensitif. Kalau privasi lemah dan terjadi kebocoran, dampaknya bukan hanya teknis tapi sosialisasi, stigma, penyalahgunaan, dan hanya kepercayaannya masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya adopsi layanan digital akan turun, akhirnya akses pun tidak berhasil. Jika akses cepat pentingnya, tetapi harus dibangun di atas keamanan yang kuat, enkripsi, kontrol akses, audit log, dan SOP. Itu menurut saya. Itu menurut teman-teman, silakan. Mungkin saya akan menanggapi ya. Menurut saya, bagaimana sih eh, penyimbangan keduanya dengan pendekatan berbasis risiko? Artinya akses layanan menyimbangkan keduanya, tapi desainnya harus menempatkan privasi sebagai default. Misalnya data yang ditampilkan dibataskan sesuai kebutuhan, data sensitif, dikrensif, akses dicatat, bisa digunakan sistem yang ringan, namun tetap aman ya. Jadi solusinya adalah akses diperluas, privasi diperketat secara paralel karena keduanya sama-sama menyangkut kesejahteraan manusia. Mungkin bisa diakhiri oleh teman saya. Oke, begitu tadi hasil dari presentasi kami dan sudah kami bawakan semua dari materinya. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.